Sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya kawan-kawan dapat menerima notifikasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Belajar Asik Komputer. Kali ini kita masih membahas tentang Microsoft PowerPoint. Kali ini saya akan membahas atau mereview bagaimana cara menambahkan tabel, lalu menambahkan chart, lalu menambahkan diagram pada PowerPoint. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Seperti biasa, pertama kita buka menu Start, lalu kita pilih All Program, lalu kita pilih Microsoft Office, lalu kita pilih Microsoft Office PowerPoint 2007 ini. Nah, maka kita akan dibawa ke tampilan Microsoft PowerPoint ini. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menambahkan tabel? Pertama, kita pilih menu Insert yang ada di atas ini. Lalu kita pilih tabel yang ada di sini. Kita klik. Nah, kawan-kawan bisa menambahkan ingin berapa tabelkah yang ingin kawan-kawan buat. Seperti ini, menggunakan langsung di sini bisa, atau kawan-kawan bisa pilih Insert tabel. Nah, oke. Di sini ada kolom dan ada row. Nah, kolom ini kita ketikkan 5, maka akan muncul 5 kolom. Dan row ini di saat kita ketikkan 2, maka akan muncul dua tabel ke bawah lah istilahnya gitu ya. Nah, kita pilihkan, sesuaikan, kita pilih 5, 5. Lalu kita oke. Nah, maka tabel akan muncul ya kawan-kawan ya. Nah, kita hapus dulu ini ya, kolom ini. Kotak ini kita hapus. Nah, maka tabel akan tampil ya kawan-kawan ya. Nah, bagaimana jika kawan-kawan ingin merubah warna tampilan tabel? Kawan-kawan tinggal klik 2 kali pada kolom yang sampai muncul tanda panah seperti ini, klik 2 kali. Lalu kawan-kawan bisa pilih warna yang kawan-kawan inginkan. Nah, seperti itu. Nah, itu akan berubah warnanya. Tampilannya pun akan berubah. Nah, modelnya pun akan berubah. Nah, jika kawan-kawan ingin menggunakan background ini juga bisa. Nah, menggunakan warna atau membuat garisnya putus-putus seperti ini bisa menggunakan pen style ini. Atau kawan-kawan ingin dikembalikan lagi, tinggal kawan-kawan klik seperti ini lagi. Oke. Maka ini yang saya gunakan warnanya hitam. Nah, kawan-kawan bisa menyesuaikan warna warna garisnya itu seperti apa ya. Oke. Dan jika kawan-kawan ingin menghilangkan garis seperti garis pemisah seperti ini, kawan-kawan pilih eraser. Nah, kawan-kawan klik di garis yang ingin kawan-kawan hapus. Nah, maka garis akan terhapus ya kawan-kawan ya. Oke. Lanjut. Lalu setelah ini bagaimana cara untuk kawan-kawan membuat tulisan? Nah, kawan-kawan tinggal ketikkan saja di mana yang ingin kawan-kawan tulis. Misalkan saya ingin tulis sini, saya akan menulis nomor, lalu nama, lalu alamat, lalu jenis kelamin, lalu umur. Nah, maka kita
kita sudah berhasil menambahkan kalimat atau kata-kata di dalam tabel ini. Nah, jikalau kita ingin menyesuaikan besar atau kecilnya tabel, kita tinggal tarik ke atas, tapi posisinya harus muncul tanda panah seperti ini. Kita tarik ke atas. Nah, ini sudah full ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Nah, ini ukurannya seperti ini, cara mengatur besar kecilnya tabel. Nah, oke, kawan-kawan juga di sini bisa mengedit tulisan dengan cara klik tombol home, lalu kawan-kawan pilih font mana yang ingin kawan-kawan gunakan. Nah, seperti ini, dan juga kawan-kawan bisa merubah hurufnya, ukuran huruf yang kawan-kawan bisa rubah, dan kawan-kawan juga bisa merubah warna hurufnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kawan-kawan juga bisa merubah posisi dari kalimat yang tadi kawan-kawan buat. Nah, seperti itu caranya. Nah, ini cara untuk menambahkan tabel di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, bagaimana caranya kawan-kawan ingin menambahkan tabel lagi, sedangkan tadi kawan-kawan cuma hanya membuat 5 tabel. Nah, caranya kawan-kawan bisa klik sampai muncul tanda panah seperti ini, ya, sampai tanda panah hitam seperti ini. Lalu kawan-kawan klik kanan pada kolom yang sudah diblok. Lalu kawan-kawan pilih insert. Nah, kawan-kawan ingin menambahkan tabel di posisi yang mana? Jika kawan-kawan ingin menambahkan tabel posisi ke kiri, maka pilih di insert column to left. Nah, left. Nah, untuk posisi sebelah kanan, kawan-kawan pilih right. Nah, jika kawan-kawan ingin menambahkan posisinya ke atas, maka kawan-kawan pilih menu insert row above. Nah, ini posisinya ada untuk tanda panah ke atas, dan ini untuk insert row below, artinya menambahkan posisinya ke bawah. Saya kasih contoh satu, klik sini. Nah, maka posisinya kawan-kawan akan menambahkan satu tabel lagi, atau satu baris tabel dan satu baris row, satu baris kolom dan satu baris row. Nah, oke, itu caranya menambahkan row atau menambahkan tabel lagi. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menambahkan chart. Nah, caranya kawan-kawan pilih menu insert kembali, lalu kawan-kawan pilih chart. Nah, ini kita klik chart. Nah, di sini kawan-kawan bisa memilih chart mana atau bentuk diagram mana yang kawan-kawan ingin buat. Saya pilihkan salah satu saja, contohnya saya pilih ini, lalu kita klik OK. Nah, maka kawan-kawan akan dibawa ke tampilan seperti ini untuk mengedit diagram kawan-kawan. Nah, bagaimana untuk mengedit tulisan yang ada di sini, supaya bisa berubah ya kawan-kawan ya, tulisan di sini. Soalnya di sini kita tidak bisa mengetikkan. Nah, seperti itu. Nah, caranya di sini posisi sebelah kanan ini kita muncul Microsoft Excel ya kawan-kawan. Nah, disinilah kita akan mengedit. Nah, caranya kawan-kawan bisa klik salah satu yang ingin kawan-kawan edit yang ada di dalam kolom ini. Nah, oke. Nah, contohnya ini series satunya saya ganti. Nah, maka di sini akan muncul subscriber. Nah, di sini. Tapi kita harus ngeditnya di sini, ya. Lalu series 2-nya kita ganti dengan like. Nah, maka akan berubah. Lalu series 3-nya kita ganti komen. Nah, maka di sini akan berubah. Nah, di sini ada kategori. Nah, kawan-kawan juga bisa rubah kategorinya
itu apa? Misalkan minggu pertama. Nah, maka akan rubah di sini. Dia akan rubah di minggu 1 nih, kan ada tulisannya. Nah, selanjutnya kita rubah lagi jadi minggu 2. Nah, maka akan rubah minggu 2. Dan seterusnya ya kawan-kawan ya. Nah, oke. Nah, di sini itu ada angka-angka fungsinya untuk merubah diagram yang ada di kolom diagram ini. Nah, nominalnya akan berubah. Kalau kita ketikkan 10 di minggu 1, maka posisi subscriber ada 10, maka ini akan ikut naik. Kalau kita ke sini ketikkan like-nya itu ada 100, maka akan berubah juga ya kawan-kawan ya. Di sini di minggu pertama ini akan berubah juga. Kalau kita di sini kita rubah lagi di kolom komen ini, kita ketikkan 50. Nah, maka di sini diagramnya akan berubah juga. Begitu selanjutnya dan seterusnya, kawan-kawan. Nah, itu cara untuk menampilkan tampil. Nah, bagaimana cara kita untuk merubah tampil agar lebih menarik? Nah, kita bisa klik kanan sampai muncul tanda panah seperti ini. Klik kanan. Nah, di sini banyak pilihan. Nah, kawan-kawan bisa pilih change chart type. Di sini kawan-kawan bisa memilihnya. Nah, sebelum kita pilih sini, jikalau kita ingin merubah tampilannya agar bisa lebih menarik, kita cancel dulu ini ya kawan-kawan. Nah, lalu kita pilih posisi layoutnya ingin seperti apa. Nah, ini kita pertama akan merubah layoutnya dulu. Nah, agar lebih menarik ya kawan-kawan ya posisinya. Nah, saya contohkan seperti ini. Lalu kita besarkan dulu kawan-kawan biar gampang. Nah, di sini akan muncul chart style. Nah, di sini kita bisa merubah warna tampilan diagram kita kawan-kawan agar lebih menarik lagi. Nah, ini akan merubah. Nah, saya pilihkan salah satu saja kawan-kawan ya agar lebih menarik lagi. Nah, ini kita bisa ganti juga tulisan di sini. Kalau yang ini kita akan rubahnya di tampilan Excel ini, baru kita bisa merubahnya. Nah, oke. Itu mungkin sedikit cara menambahkan chart atau diagramnya. Lalu kita tambahkan lagi diagram yang berbeda. Kita coba lagi. Ini contoh satu diagram ya kawan-kawan ya. Nah, kita close dulu ini. Oh ya, sebelum kita menambah satu diagram, bagaimana jika Excel itu menghilang ya, atau tidak sengaja kita close? Caranya kawan-kawan bisa klik kanan pada diagram ini, lalu kita pilih edit data. Nah, maka akan muncul kembali. Nah, mungkin itu caranya untuk memunculkan kembali chart untuk mengedit jumlah diagram kita. Seperti itu caranya. Kita close kembali. Nah, sekarang kita bagaimana menambahkan kembali diagram yang berbeda. Nah, kita tambahkan slide-nya lagi kawan-kawan. Kita klik enter, tekan enter maksud saya, mohon maaf. Nah, maka akan menambah slide kembali. Nah, caranya masih sama kawan-kawan. Kita pilih insert, lalu kita pilih chart lagi, lalu kita pilih selain yang ini ya kawan-kawan, kita sebenarnya kita pilih PA ini. Nah, posisinya, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti halnya di diagram yang di atasnya ini ya kawan-kawan ya. Bagaimana caranya untuk mengedit yang ada di sini, sama halnya juga diagram yang di atas ini kawan-kawan. Kita tinggal ketikkan ini, kita ingin tulis apa, misalkan total. Nah, di sini akan rubah judulnya ya kawan-kawan. Dan ini misalkan sama tadi minggu pertama. Nah, di sini akan rubah, dan posisi yang biru ini adalah minggu pertama. Kita rubah lagi. Nah, seperti ini. Nah, maka ini akan rubah semua nih posisinya. Nah, ini kita juga bisa editkan sesuai yang ada di dalam
data kita. Misalkan saya ketikkan 10, lalu di minggu kedua saya ketikkan 5, lalu di minggu ketiga saya ketikkan 20, nah, lalu di minggu keempat saya ketikkan 100. Nah, maka diagram ini akan rubah sesuai dengan data yang kita inputkan tadi ya kawan-kawan. Nah, begitu caranya, dan ini juga bisa kita edit agar tampilannya lebih menarik. Caranya seperti apa? Nah, seperti di sini ada banyak model diagramnya kawan-kawan. Nah, seperti yang tadi juga sama modelnya, caranya pun sama seperti yang tadi juga caranya. Nah, seperti ini. Nah, kawan-kawan juga bisa memilih layoutnya seperti apa, tampilannya seperti apa, kawan-kawan bisa pilih yang kawan-kawan inginkan. Nah, saya contohkan ini ya kawan-kawan. Nah, contohnya seperti ini. Maka di sini akan muncul seperti ini, dan ini kita bisa edit tulisannya mau seperti apa tulisannya. Kita bisa edit di sini. Nah, ini semua caranya tinggal kita klik kiri. Nah, di bagian angka ininya, angka yang ingin kita edit, lalu kita hapus saja ini. Jikalau sudah muncul kotak seperti ini, kita bisa hapus. Nah, seperti itu. Maka akan menghapus. Misalkan kita ketikkan 8%. Nggak pas. Nah, gitu caranya. Dan di sini tidak akan berubah ya kawan-kawannya, karena ini hanya judulnya saja yang akan dirubah seperti itu ya. Oke, itu sedikit cara menambahkan tabel di PowerPoint, lalu menambahkan chart, lalu menambahkan diagram. Nah, ini chart, ini menambahkan diagram. Oke, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau banyak sekali kata-kata saya yang masih belepotan ya bahasanya ya kan, masih harus terus belajar untuk bisa lancar bahasa saya, dan mudah-mudahan dapat dimengerti juga bahasa saya, walaupun saya sendiri juga kadang-kadang bingung dengan kata-kata saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Dan juga jangan lupa like videonya. Jikalau kawan-kawan suka dengan video saya kali ini, dan jangan lupa komen juga, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mengerti Microsoft PowerPoint ini, agar semua orang atau semua teman-teman kawan-kawan juga bisa mengerti tentang Microsoft Office ini. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya kawan-kawan ya, tidak dipungut biaya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kawan-kawan dapat update video terbaru dari saya, agar kawan-kawan terus dapat bisa mengikuti materi-materi saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.